semua, balik lagi di channel Intan. Kali ini Intan mau share ke kalian semua tentang beasiswa PPA. Yeay. Apa sih singkatan dari beasiswa PPA itu? Beasiswa PPA itu adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik. Gimana sih cara dapetinnya, Kak? Gampang banget. Nggak gampang sih sebenarnya, karena saingannya banyak dan karena di setiap jurusan itu mempunyai kuota tersendiri untuk mendapatkan beasiswa itu. Kalau di Politeknik Negeri Jakarta ya, di Politeknik Negeri Jakarta alhamdulillah prosesnya itu sangat mudah diikuti menurut Intan. Terus dapat arahan yang baik dari adminnya, pokoknya the best deh. Gimana sih caranya kalau di Politeknik Negeri Jakarta mendapatkan beasiswa PPA? Jadi pertama, Intan kan prodi keuangan dan perbankan syariah, oke? Jadi Intan datangin ke adminnya langsung ketika sudah ada info nih di mading atau di anak himpunan biasanya udah share info tentang beasiswa. Intan langsung ke admin, karena waktu itu kan sebelum corona ya, jadi Intan ke admin, Intan datangin adminnya dan bertanya tentang beasiswa PPA. Admin prodi Intan ya, tentunya prodi keuangan dan perbankan syariah, karena di jurusan akuntansi sendiri adminnya itu ada dibagi masing-masing gitu teman-teman. Ada admin prodi akuntansi, admin prodi keuangan dan perbankan, admin keuangan dan perbankan syariah, admin manajemen keuangan dan sebagainya ya. Jadi dibagi-bagi, punya admin masing-masing kayak gitu. Nah kalau Intan datangin ke adminnya, terus kan alhamdulillah ya, emang Intan tuh selama di kuliah suka ngambil absen, suka minjemin proyektor, jadi kayak udah kenal gitu, udah ya deket lah sama adminnya, nggak terlalu deket tapi udah kenal kayak gimana sih jadi anak ya, nanya-nanya. Nah jadi Intan tanya tuh ke namanya Mbak Dea, orangnya baik banget. Nah Intan nanya tentang beasiswa PPA. Mbak, beasiswa PPA sudah dibuka ya pendaftarannya gitu, udah mau minta formulirnya boleh nggak Mbak? Terus nanti diprintin sama Mbak Dia. Terus nanti kalau udah diprint, udah nih misalkan ada 1 orang yang minta atau 2 orang yang minta, sebar ya ke teman-teman kalian kayak gitu. Jadi biar Mbak Dia-nya nggak ngeprint lagi kayak gitu, jadi kita suruh fotokopi sendiri kayak gitu ya, kan udah dewasa juga jadi kita harus apa-apa sendiri. Udah setelah itu kita isi formulirnya. Kalau Intan bawa pulang dulu, terus Intan isi, Intan baca persyaratannya kalau waktu itu Intan itu kayak slip gaji orang tua, KTM, terus fotokopi rekening KTM. Kan KTM itu Intan dari Bank Mandiri, nah itu di fotokopi tuh depannya, itu persyaratannya. Terus persyaratannya IP tidak boleh lebih kecil dari 3 atau 3, berapa nggak tahu deh pokoknya. Alhamdulillah kan IP Intan mencukupi. IP Intan di semester 1 itu 3,84, di semester 2 3,86, dan di semester 3 3,93 di semester 3. Alhamdulillah. Nah jadi kan IP Intan memenuhi, jadi Intan langsung daftar. Apa pikir panjang ya. Terus oh iya, jangan lupa nanti dimintain foto ukuran 3x4 atau 4x6, latar belakangnya biru sebanyak 2 lembar kalau nggak salah. Terus fotokopi KTM kayak biasa lah, kayak gitu persyaratan administrasinya. Nah udah tuh, setelah Intan memenuhi persyaratan administrasi, ditaruh di map nggak ya, Intan lupa lagi. Jadi udah tuh, setelah Intan memenuhi persyaratan administrasinya, lalu Intan datang lagi ke Mbak Dea untuk menyerahkan mapnya kayak gitu. Setelah sudah diserahkan mapnya, kita tinggal tunggu untuk wawancaranya kapan kayak gitu. Biasanya wawancaranya ini dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di akuntansi, kayak sekjur atau yang lainnya lah ya.
Pokoknya nanti kita diwawancara, waktu itu Intan diwawancara sama Bu Teti kayak gitu. Jadi itu waktunya itu wawancara kan gini ya. Waktu itu Intan kalau nggak salah teman-teman Intan masih pada di kelas atau di mana gitu ya. Intan lupa, kayak Intan izin terus itu tepatnya waktu mau sholat Jumat, hari Jumat seingat Intan itu pada mau sholat Jumat atau sholat, pokoknya itu nggak tahu di hari apa ya, Intan lupa pokoknya ya. Itu tuh apa ya, waktu Intan alhamdulillah bertepatan dengan kayak mau break sholat gitu, break makan, break sholat kayak gitu, bertepatan dengan kayak waktunya isoma. Jadi tuh nggak terlalu ini ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan pertanyaannya kayak serius gitu. Nah kalau Intan jadi kan setelah ini diinfoin ya sama Mbak Dea-nya, cepetan ya ke bawah karena mau diwawancara sama Bu Teti namanya. Nah terus udah tuh kita ke bawah, Intan dulu daftar sama Faiz sama Fahri. Nah alhamdulillah Intan sama Fahri dapat tapi Faiz enggak. Nah jadi kita bertiga terus turun, terus ternyata udah rame tuh yang antri di depan ruangan sekjur, beberapa orang, kating-kating juga ada. Jadi udah banyak yang antri, udah tuh kita tungguin di depan situ. Udah setelah datang giliran kita bertiga kompromi nih siapa duluan. Ya udah akhirnya Fahri duluan deh. Ya udah Fahri masuk. Apa aja yang diwawancarain gitu kan, pas udah kelar apa aja yang diwawancarain gitu kan. Ya wawancara kayak biasa. Terus kan karena waktu itu bertepatan dengan adanya demo ya, demo tentang school parking kalau nggak salah atau apa gitu, kita lupa pokoknya itu bertepatan dengan waktu itu sebelumnya ada demo. Nah jadi yang cowok-cowok tuh biasanya ditanya ikut demo atau enggak, terus tanggapannya gimana tentang demo itu. Nah jadi terus abis Fahri terus Intan deh. Nah pas Intan ditanya tuh, Intan deg-degan, ya Allah, kan apa ya, di wawancaranya ada bahasa Inggrisnya juga kan, pakai bahasa Inggris. Intan udah deg-degan aja, kata Fahri itu susah diwawancarainya. Tapi ternyata pas Intan cuma, nama kamu siapa, dari jurusan apa, semester berapa, kok baru ikut beasiswa udah semester gini, katanya gitu. Ibu Teti ini ngira Intan itu udah semester 6 atau semester atas, padahal Intan waktu itu baru semester 2 jatuhnya. Iya, Intan baru semester 2. Jadi Intan udah panik tuh, kan saya baru tahu infonya Bu, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya Intan jawab sebisa Intan. Pokoknya yang penting kita jawabnya sebisa kita, terus kita tatap terus matanya Bu Teti. Jangan pernah nunduk atau merasa nggak percaya diri, itu jangan, karena itu menurut Intan itu sebagian dari penilaian si pewawancara ya, dari keberanian kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terus apa ya, pokoknya ya kalian tuh harus percaya diri lah dengan jawaban kalian kayak gitu. Terus setelah itu ditanya IP-nya berapa kemarin kayak gitu. Waktu itu kan IP-nya yang baru keluar tuh IP semester 1. Jadi IP semester 1 sama semester 2 ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu IP-nya 3,84 sama 3,86, alhamdulillah. Jadi udah tuh, setelah itu Intan ditanya lagi. Intan udah deg-degan aja, kapan ya ditanya bahasa Inggrisnya gitu kan. Itu bertepatan banget waktu isoma, itu tuh udah pas azan deh kalau nggak salah. Bu Teti tuh udah banyak yang ngajakin, Bu ayo makan, Bu ayo kesana gitu kan, karena Bu Teti ini nonis, tapi dia kan mau istirahat juga ya, mau makan, mau segala macam ya, tapi kan ya karena masih ada Intan, jadi mungkin dia buru-buru juga. Jadi ya udah, Intan ditanya gini, malah Bu Teti cerita tentang school parking itu, tentang tahu nggak sih PNJ ini surat-surat itu masih ada UI dari tahun ini sebelumnya, dari tahun
tunggu 2 atau berapa pokoknya. Nah setelah itu, setelah Bu Teti kayak curhat tentang skor parking itu, alhamdulillah nggak ditanya lagi. Udah apalagi nih pertanyaannya kan, setelah itu udah deg-degan apalagi nih pertanyaan dalam hati gitu kan ya. Nggak taunya ya udah cukup, terima kasih, semoga lolos ya. Langsung ya Allah, kaget banget, seneng banget. Kayak gini doang, sombong. Astagfirullah, langsung kayak astagfirullah, seneng banget, kayak nggak percaya cuma itu doang pertanyaannya kayak gitu. Oh iya, itu tuh Intan ditanya pas wawancara. Jadi kan tes PPA itu kan diwawancara ya, yang kayak sebelumnya yang tadi udah jelasin apa aja di wawancara. Nah terus Intan juga diwawancara, prestasinya apa aja selama di kampus gitu kan. Ya Intan bilang waktu itu kan Intan karena udah ikut Intan D2 ya, di Master Business Campus atau sekarang yang MBC University. Jadi Intan bilang prestasi saya bisa digital marketing, saya bisa web development, terus juga saya bisa waktu itu tuh ada sertifikat desain grafis saya bisa. Terus saya prestasi saya di bidang wirausaha kayak gitu karena dulu kan Intan jualan ya, masuk jualan, jadi Intan sebutin tuh prestasi Intan selama di masa bisnis kampus dan selama selama di kampus. Kayak Intan tuh kan kayak ada something lah yang belum Intan bisa ceritain ke kalian semua, kenapa sih Intan di kampus tuh kayak pulangnya buru-buru terus kayak gitu, karena ada suatu keharusan yang harus kita kerjakan kayak gitu. Pokoknya seru deh, kalian pasti nggak pasti sih, astagfirullah, kita nggak boleh ngomong pasti ya, karena itu hanya milik Allah lah yang pantas bilang pasti kayak gitu. Insya Allah kalian lolos sih. Kalau menurutnya, kalau kalian pede dengan jawaban kalian, si wawancara puas dengan jawaban kalian sudah mempersiapkan semuanya, berkas-berkas oke, terus sertifikat kalian selama kuliah oke, terus IP kalian juga oke, insya Allah bakal diterima kayak gitu, bakal lolos beasiswa PPA dan kita dapat beasiswa PPA. Nah beasiswa PPA ini gimana sih cara menyalurkannya kalau di PNJ? Kalau di PNJ waktu itu Intan kan udah daftar sebelum mau UAS tuh, Intan udah daftar beasiswa tuh ya, udah diwawancara segala macem. Jadi diterimanya waktu itu tuh pas bulan September kalau nggak salah. Pas bulan September itu beasiswanya langsung turun 6 bulan. Jadi nggak per bulan turunnya, langsung per 6 bulan kayak gitu. Waktu ketika itu Intan dapat per bulan 400.000. Nah 400.000 berarti kali 6 bulan 2.400.000 langsung di rekening kita. Tentunya di rekening yang KTM yang kita pegang ya teman-teman, karena kan turunnya dari Kemenristek Dikti, jadi harus ke KTM kita, nggak boleh pakai rekening mandiri yang lain kayak gitu, setahu Intan ya, karena kemarin kita dimintanya pakai KTM kayak gitu. Terus setelah itu udah tuh, karena Intan pas penyaluran KTM Intan jarang dipakai, pokoknya Intan gak pernah pakai KTM untuk kayak transfer, Intan gak pernah nabung di KTM itu, Intan gak pernah dapat transfer dari, pokoknya Intan gak pernah menggunain si KTM itu. Jadinya KTM-nya terblokir, kayak bermasalah gitu, nggak bisa. Jadi Intan harus ngurus dulu di Bank Mandiri cabang Universitas Indonesia kayak gitu. Intan harus ngurus bolak-balik. Ingat banget dulu tuh ditemeninnya sama Apip sama Fahri, baik banget, masya Allah, terima kasih Apip dan Fahri. Pokoknya Intan ditemenin ngurus-ngurus semuanya. Jadi Intan kayak ke CS-nya lagi untuk buka blokiran Intan kayak gitu. Kita di sana kalau misalkan terblokir minimal
kan kita kayak nggak buka blokiran ya, otomatis kita isi formulir lagi. Nah kan karena terblokir, otomatis kalau untuk membuka blokiran kita harus mengisi formulir lagi, kayak ditanya-tanya lagi sama CS-nya kayak dari awal lagi kan ya. Jadi udah tuh, terus minimal saldo awalnya kalau mahasiswa minimal itunya waktu itu diminta minimal ini 20.000, ya udah bayar 20.000, udah tuh selesai kelar, udah langsung cek di ATM-nya, di gerai ATM-nya, langsung cek di situ di seberangnya kebetulan, terus langsung cek, udah dong langsung ada 2.400.000. kayak seneng sih, tapi kan harus bermanfaat ya uangnya. Kemarin tuh banyak lah untuk itu, beli buku segala macem, kepake banget sih, ngebantu banget. Jadi kalian yang mau daftar beasiswa PPA di Politeknik Negeri Jakarta, semoga lulus ya, dan doain juga semoga aku juga dapat beasiswa lain atau beasiswa PPA selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video Intan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau kalian yang mau tanya-tanya tentang PNJ ke Intan, atau kalian yang baru mau daftar ke PNJ terus mau bingung nih mau tanya-tanya, kalian bisa banget DM Intan di @intannmg02_, atau kalian bisa langsung komen. Kalian mau nanya apa aja, insya Allah Intan balas ya kalau Intan ada waktu. Oke? Bye. Terima kasih sudah menonton video Intan. Wassalamualaikum.